Baik, jadi pada prinsipnya adalah bahwa pemerintah tetap, karena ini persoalan kemanusiaan, soal kesehatan, jadi bukan hanya, tapi soal kesehatan. Jadi prinsipnya bahwa pemerintah tetap melalui mekanisme penganggaran yang ada dan sudah ada rujukan dari pemerintah pusat dan kita tetap melakukan. Lalu terhadap dana kurang lebih 2,7 yaitu dana tak terduga, sudah pasti bahwa itu dalam hubungannya dengan pencegahan, karena ini sifatnya force majeure, maka tidak ada tawar-menawar, tetap itu dilakukan. Prinsipnya jalan, tetapi mekanisme pengelolaan keuangan tetap harus dipatuhi. Jadi seluruhnya akan berjalan. Karena itu kepentingan daerah, kepentingan masyarakat di Maluku Tenggara. Ini soal nyawa manusia. Jadi ini bukan hanya di Maluku Tenggara, ini soal dunia. Nah, jadi kita tetap mendorong, pemerintah tetap mendorong, karena nyawa kita juga, bukan nyawa masyarakat, nyawa kita juga. Jadi oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, tetap ada aturan-aturan yang kita patuhi sehingga seluruh proses ini bisa berjalan secara baik. Dan intervensi anggaran tetap kita lakukan sepanjang itu disampaikan oleh tim gugus dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan dari sisi kesehatan dan lain sebagainya, sosialisasi itu seluruh harus dipenuhi karena itulah yang paling pokok. Dan termasuk karantina ini juga harus kita biayai, bukan hanya sekedar memasang orang atau menaruh orang di hotel, tetapi harus kita biayai selama 14 hari. Mereka juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Tempat karantina juga harus kita bayar karena itu adalah milik dari masyarakat. Jadi kita juga, kalau misalnya itu diwangkan, maka perlu kita bayar. Jadi seluruh intervensi anggaran dalam kepentingan ini, baik itu pencegahan, terutama pencegahan. Kita berharap ini pencegahan, jangan penanganan. Yang kita berdoa ini selama ini, termasuk saya selalu bilang, ibu kita berdoa saja ini pencegahan. Karena ibu sudah menjelaskan yang namanya penanganan. Waduh, jangan berdoa. Rakyat ini berdoa semoga kita ini pencegahan saja. Dan lebih pada itu adalah memutus mata rantai hubungan kita, kontak-kontak itu yang harus kita lakukan. Uang ini tidak ada artinya. Mau ambil uang ini semua tidak ada artinya kalau kita melihat kasus ini. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita semua punya nurani yang baik, kita semua punya kepedulian untuk melihat itu. Soal penganggaran sudah pasti kita duduk dengan DPRD untuk melakukan persetujuan. Dan itu pasti, tidak bisa tidak. Hal-hal yang sifatnya teknis tadi yang disampaikan, itu yang pertama adalah pencegahan. Kalau masyarakat tidak dukung, maka tidak bisa. Salah satu itu karantina. Dan itu sudah pemerintah sudah datang ke pemilik. Dan pemilik sudah bersedia. Tapi yang kita dapatkan seperti hari ini, bahkan ada anggota DPR yang menyatakan dalam forum resmi ini. Inilah yang kita sesat. Kita butuh, termasuk saudara sebagai pers, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Karena ini bukan tanggung jawab siapa. Barang ini dia datang, dia tidak mengenal, dia bupati, dia sekda, dia mau siapa, tidak mengenal itu. Dia mau datang. Itulah persoalan. Maka seluruh elemen masyarakat, mari kita sama-sama. Kita mendorong, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Intinya dia ada di situ. Karena kalau kita ini saja yang tidak pernah keluar masuk dan kita ada tetap, tidak akan terjadi. Saya yakin, karena kita setiap hari berkomunikasi. Karena kita tidak pernah terjangkit kasus. Tapi orang yang datang harus kita harus jaga dia, kita awasi secara baik. Bukan kita langsung memvonis bahwa dia adalah mendapat kasus orang, bukan. Kita harus cegah, kita isolasi dia supaya dia jangan. Kalaupun misalnya ada tanda-tanda, maka kesehatan yang melakukan. Kira-kira antisipasi dari tim Pemda Maluku Tenggara untuk kapal penumpang KM Ngapulu yang sebentar tiba jam 10 ini? Kita mau rapat, harusnya kita rapat jam 2. Harus ada, malam ini kita rapat koordinasi antara seluruh SKPD yang nanti ini bekerja sama dengan pemerintah kota. Nah, pemerintah kota sudah siap dan kita hari ini rapat untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan di lapangan. Berapa banyak penumpang yang turun, Pak? Kalau data dari PLN kurang lebih sekitar 260 kemarin sudah ada di kita. 270 baik itu dari Jakarta, dari Surabaya. Nah, cuman dari Ambon kita belum tahu. Mungkin terkait pencegahan tarif untuk tempat-tempat yang nanti dikhususkan ini karantina ini. Ya, jadi karantina tetap langgur itu sudah, karena sudah yang bersangkutan pemiliknya sudah tidak ada masalah. Tapi kalau alternatif lain itu adalah guest house. Tapi juga kita akan upaya. Jadi pada prinsipnya semua akan langkah-langkah yang kita lakukan itu semua kita antisipasi untuk bisa kita penuhi, kita berusaha semaksimal mungkin. Barangkali itu.